Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami' masyaykhina khususon Syekhuna Ki Haji Zainal Abidin Ki Haji Dr. Salih Muhammad Zakaria. Lillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Fatihah satu kali lagi untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali, Allah berikan kesehatan kembali. Terutama untuk kakaknya Mbak Yulesmi yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan Allah. Dan yang lain-lainnya semoga disehatkan Allah. Dan semoga kita hadir di majelis ilmu ini menjadikan wasilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Sudah siap ibu-ibu? Siap-siap, kita kajian sudah siap? Insyaallah siap. Udah Pak Ustadz, insyaallah. Hikmah yang ke-239, insyaallah 240, insyaallah 241. Karena ini bersambung, artinya nyambung. Jadi kalau tidak disambung nanti sulit untuk memahaminya. Jadi disambung, disekaliguskan. Masih menjelaskan tentang tawadu. Cuman di sini akan dikembangkan bahwa tawadu itu ada tawadu salikin, ada tawadu arifin. Ada tawadu salikin atau muridin. Salikin itu kata lain dari muridin. Atau tawadu arifin atau murad.
atau wasilin arifin itu. Laisa al-mutawaddi'u alladzi idza tawaddo'a ra'a annahu fawqa ma sana'a. Di hikmah yang ke-239 ini, orang yang tawadu bukanlah orang yang ketika merendah ia melihat dirinya lebih mulia daripada yang ia lakukan. Walakin al-mutawaddi'u alladzi idza tawaddo'a ra'a annahu duna ma sana'a. Tetapi orang yang tawadu itu ialah orang yang melihat dirinya lebih rendah daripada yang diperbuatnya. Nah, ini tawadu. Tetapi ini tawadu adalah masih tawadu tahapan muridin, tahapan salikin. Bukan tawadu yang hakikatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan musannif itu? Yang dimaksudnya adalah laisa tawaddu'u kaman jalasa fi wara'il majlis wara'a annahu yastahiqul julusa fi sadril majlis walakin tawaddu'u man jalasa fi wastil majlis wara'a annahu yastahiqu al julusa fi wara'il majlis. Nah, jadi bahasa kitanya, jadi orang yang tawadu itu seperti orang yang duduk nih. Duduk di dalam satu kumpulan, satu riungan, satu kumpulan. Jalasa fi wara'il majlis. Dia misalkan kita duduk karena sudah kesiangan, kita duduk misalkan masuk nih ke sebuah riungan. Karena udah kesiangan, kita duduk itu didudukan di dekat pintu. Nah, lalu kita duduk di situ. Ini contoh tawadu. Setelah kita duduk di dekat pintu, lalu kita katakan ke orang-orang, silakan masuk dalam silakan, atau di dalam di sini di tempat yang ini. Tetapi dalam udah penuh. Kata kita menjawab, nggak apa-apa, udah di sini aja cukup, di sini aja cukup. Tetapi di dalam hati kita mengatakan, urusan tawadu dan urusan sombong itu kan urusan hati, amal hati. Tetapi di dalam hati kita mengatakan, sesungguhnya aku ini harusnya aku duduk di depan bersama orang-orang yang mulia itu. Harusnya aku di sana, tetapi nggak apa-apalah, aku di sini aja. Nah, jadi tawadu itu bukan yang begitu. Tawadu itu bukan yang begitu. Walakin, tetapi tawadu itu manjalasa fi wastil majlis wara'a annahu yastahiqul julusa fi wara'il majlis. Tetapi orang yang tawadu itu, dia walaupun duduk di depan sebagai pembicara atau duduk di depan, dia didudukan di tempat-tempat yang mulia, tetapi dia mengatakan di dalam hatinya, sesungguhnya aku tidak cocok di sini. Aku itu cocoknya di sono di belakang. Karena aku tidak punya kemuliaan. Karena aku tidak punya apa-apa, tidak punya kemuliaan. Kalau yang tadi, yang pertama, laisal mutawaddi'u alladzi idza tawadda'a ra'anahu fawqa ma sana'a. Bukanlah orang yang tawadu ketika merendah yang melihat dirinya lebih mulia daripada yang ia lakukan. Dia itu seperti merendah. Silakan di depan, duduknya di depan silakan. Di depan masih kosong, udah nggak apa-apa, sini aja cukup. Seperti orang yang merendah. Padahal di dalam hatinya, saya di sini aja lah, nggak apa-apa. Padahal saya itu harusnya di depan. Kata hatinya nih, itulah orang yang sombong. Terus yang kedua, orang duduk di depan seperti orang sombong, atau duduk jadi pembicara seperti orang yang mulia. Tetapi dia mengatakan di dalam hatinya,
Kata hatinya, saya tidak berhak duduk di sini. Saya tidak pantas duduk di sini. Saya harusnya duduknya di sono, di pojok. Nah, itulah yang disebut dengan tawadu. Tapi ini tawadu masih tawadu dohir. Masih tawadu dohir. Dengan contoh itu bisa kepaham Ibu? Ya. Yang lain bisa dipaham. No. Butias. Bisa kepaham nggak? Sudah, Pak. Ya, siap. Lanjut. Al-mutawaddi'u huwa allazi idza ukrimu ra'a annahu la yustahiqu al-ikram wa ra'a anna ghairuhu aula bil ikram. Ini masih tawadu dohir ya. Masih tawadu dohir nih. Belum tawadu yang sebetulnya. Orang yang tawadu itu adalah orang yang bila dimuliakan tetapi dia melihat dirinya tidak hak dimuliakan. Betul. Bila dirinya dimuliakan orang, tetapi dirinya sendiri tidak merasakan berhak pantas untuk dimuliakan. Tetapi dirinya tidak menolak untuk dimuliakan. Kan ada orang yang ingin dimuliakan orang lain. Nah, ada orang yang dimuliakan orang lain padahal dia tidak ingin. Beda, ada orang yang ingin tenar, ada orang yang ditenarkan. Begitu kan? Beda. Nah, orang yang tawadu itu adalah orang yang bila dimuliakan tetapi dia melihat dirinya tidak hak untuk mulia. Tidak ada hak untuk mulia. Dimuliakan oleh orang, disanjung-sanjung orang. Hatinya itu menolak. La yastahiqul ikram. Aku ini sebetulnya tidak berhak dimuliakan dia. Karena wara'a anna ghairuhu aula bil ikram. Karena masih banyak orang yang lebih mulia dari aku. Si anu lebih mulia dari aku. Jadi aku nggak pantas. Aku nggak berhak menjadi orang yang dimuliakan. Nah, itu termasuk tawadu. Ini kata-kata hati nih. Ini hati yang berkata, bukan lisan. Ini hati. Yang selanjutnya, al-mutawadi'u la yaghdabu idza utiba awin tukisa wala yakrahu ayyuzama ayyukzapu ayyukdapa bil kabair. Yang selanjutnya, orang yang tawadu itu dia tidak akan marah apabila dicela atau diremehkan orang. Diremehkan orang, dicela orang. Orang yang tawadu itu tidak akan marah. Dia tidak akan membenci. Kalau dia dicela tidak akan membenci. Kalau dikatakan kamu orang banyak dosa, yang tawadu itu dia tidak akan marah. Kenapa? Li'annahu yaro nafsahu saron min zalika. Karena orang yang tawadu, ia melihat dirinya lebih buruk daripada apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Orang lain mengatakan kamu orangnya orang hina. Nah, hati kita mengatakan salah. Perkataan kamu salah mengatakan aku orang hina. Aku ini bukan orang hina, tapi aku ini lebih dari hina. Nah, jadi dia tidak marah dengan perkataan orang yang mencela dirinya. Karena dirinya lebih melihat ke dirinya lebih buruk daripada apa yang dikatakan orang. Li'annahu yara nafsahu saron min dzalika. Karena orang-orang yang tawadu itu dia melihat dirinya lebih buruk daripada orang lain. Layak dobo ida utiba. Tawadu itu tidak marah apabila dicela. Dicela orang, tidak marah. Dihina orang, tidak marah. Kamu ini orang yang tidak tahu, orang yang tidak punya rasa malu. Kamu ini orang yang hina. Kamu ini orang yang fakir. Kamu ini orang yang susah. Kamu ini dasar orang yang tidak punya malu. Nah, orang mengatakan tidak punya malu. Hati kita menjawab,
Salah dia berkata kita tidak punya malu. Kenapa? Karena kita katakan dalam hati kita baru tahu dia. Sedangkan kita nggak punya malunya itu dari dulu, nggak punya malu sama Allah, nggak punya malu. Jadi perkataan orang itu walaupun perkataannya sangatlah pedih, tetapi yang menjadikan dia tidak marah itu karena dia melihat dirinya lebih buruk daripada apa yang dikatakan orang. Makanya dia tidak marah. Itulah orang yang tawadu. Masya Allah. Al-mutawaddi'u la yahrisu ayyakuna min indin nasi qadrun waljah. Orang yang tawadu itu dia tidak ingin orang-orang memuliakan dia. Tetapi kalau orang memuliakan dirinya, dia terima tidak apa-apa. Tetapi dia tidak ingin dimuliakan orang. Kenapa tidak ingin dimuliakan orang? Li'annahu yaro nafsahu la yastahiku zalika. Karena orang yang tawadu melihat dirinya tidak pantas untuk mendapat kemuliaan, tidak pantas untuk mendapatkan pujian. Makanya kalau nggak dipuji orang, tidak marah. Kan ada orang yang marah, Bu. Ada orang yang marah kalau nggak dipuji-puji, marah. Gitu. Kalau nggak disanjung-sanjung, marah. Nah, kalau orang yang tawadu, walaupun dia sudah beramal banyak, melakukan kebaikan banyak, tetapi dia tidak dipuji, tidak disanjung oleh orang yang dibantunya, misalkan, dia tidak akan marah. Kenapa? Li'annahu yara nafsahu la yastahiqu zalika. Karena orang yang tawadu, dia merasakan dan melihat dirinya tidak ada hak untuk dimuliakan dan dipujikan. Orang yang tawadu itu hidupnya akan tenang. Artinya dia kalau melakukan sesuatu kebaikan sudah bablas, tidak ada sangkut paut, tidak ada. Karena kalau orang yang lawanan dari tawadu itu, dia kalau melakukan kebaikan ke seseorang atau kebaikan ke siapa saja, itu sampai kapanpun ingat. Jadi kalau satu saat si fulan ini tidak mengikuti apa yang dia inginkan, nah dia akan merasa berhak apa yang dia inginkan diikutin karena dia telah berlaku baik terhadap si fulan itu. Nah itu namanya tidak tawadu. Karena yang tawadu itu la yaro naf li'annahu yaro nafsahu la yastahiqu zalika. Dia melihat dirinya tidak ada hak untuk dimuliakan, untuk dihormat, untuk ditinggi-tinggikan. Tidak ada hak begitu. Yang selanjutnya, al-mutawadi'u huwa alladhi yaro ana nasa mahdu'un bima yadunnuna bihi minas solihi wa taqwa walau la mana'u syar'i idharul uyubin nafsi la adharun ha linnasi min su'i batinihi wa taqsirihi bihaqillahi ta'ala. Orang yang tawadu itu orang yang menganggap orang lain tertipu melihat dirinya. Orang lain melihat dirinya soleh. Orang lain melihat diriku takwa. Orang lain nyangka aku orang baik, aku orang takwa, aku orang soleh. Sesungguhnya mereka tertipu. Jika tidak ada larangan agama membuka aib sendiri, niscaya aku buka aib aku sendiri. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang tawadu itu aladi yaro ananasa mahduun bima yadununa. Kalau orang lain menyangka ke kita ini orang yang takwa, orang yang soleh, ahli ibadah, kita punya keyakinan bahwa mereka itu tertipu karena tidak melihat seaslinya kita seperti apa. Karena manusia itu sesungguhnya daripada kebaikan banyak keburukannya. Walaulah mana'u syar'i idharu uyubin nafsi, kalaulah syara Allah tidak melarang
Manusia membuka aib sendiri untuk menceritakan, jangan kamu menyangka saya orang takwa, orang soleh, saya ini orang begini, saya ini banyak dosa-dosa, saya ini. Nah, kalaulah misalkan Allah tidak melarang, pasti akan dibukakan, dikasih tahu ke orang lain bahwa aku ini orang begini, aku ini orang begini. Tetapi itu kan tidak boleh, dilarang oleh agama. Apalagi ada rasa kita bangga. Kamu jangan puji saya. Kamu jangan katakan saya orang yang soleh. Saya ini penjina, saya ini perampok. Tahu nggak? Saya semalam merampok 3 tempat. Bukan merampok saja, saya membunuh dulu di sono, di sini. Nah, itu kan tidak boleh, diharamkan. Menceritakan keburukan sendiri diharamkan. Karena apa? Karena Allah menutupi aib kita, kok kita malah disebar-sebar. Betul nggak, Ibu? Halo? Pak, betul. Nah, jadi itulah, kita menceritakan kekurangan kita tidak boleh oleh agama. Dilarang oleh agama. Nah, kekurangan kita diceritakan ke orang lain nggak boleh, dilarang oleh agama. Karena kita tidak boleh menceritakan kekurangan kita kepada orang lain, tentunya orang lain tidak ada yang tahu siapa kita sebetulnya. Nah, lalu orang lain nyangka bahwa kita orang yang soleh, orang yang baik, orang yang lembut hatinya. Jawablah oleh hati kita sendiri sangkaan orang lain itu, sesungguhnya kamu nggak tahu. Begitu, aku ini lebih buruk daripada apa yang kamu ucapkan. Begitu maksudnya lah. Maksudnya begitu. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus seseorang nabi di antara nabi yang mempunyai tawadu yang sangat besar. Hingga ia selalu mengakui kezaliman dirinya. Di dalam kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagian dari orang yang zalim. Mengakui kedolimannya pada beliau adalah seorang nabi, bukan manusia biasa. Nah, sampai-sampai Allah senang. Allah menyukai hambanya yang mengaku zalim. Padahal orang soleh mengaku zalim. Senang Allah. Karena ada harapan, kalau orang mengaku zalim, ada harapan dia akan bertobat dan menjadi benar. Tetapi kalau orang sudah mengaku benar, wah itu bahaya. Lebih baik orang mengaku zalim, ada harapan dia tobat, daripada orang mengaku benar. Kalau orang mengaku benar, dia lama-lama akan sombong. Begitu. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa di RFM ini sudah setahun lebih kita riyadhah yang dijalankan, yang tetap, yang wajibnya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesuai dengan moto bahwa ini adalah pesantren online yang timbul dari riyadhah, dan riyadhah itu melatih diri kita. Yang utama kita mengakui kesalahan kita dan mengakui kedoliman kita terhadap diri kita dan terhadap orang lain dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa Nabi Yunus alaihissalam itu dipakai wirid yang wajib di RFM 1000 kali. Nah, tinggal ditambah oleh kita setelah beres 1000 masing-masing aja dalam hati. Allahumma inni as'aluka bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anta qadiya hajati, ya Allah tunaikan hajat-hajatku. Begitu ibu-ibu. Nah, jadi di antaranya menandakan orang-orang yang tawadhu, kalimah-kalimah yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi kalau kita wirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu sebetulnya melatih diri kita agar merasakan ketawaduan di hadapan Allah. Gitu, merasakan bahwa sebanyak apapun, sebaik apapun diri kita,
sebanyak apapun riadah kita, sebagaimanapun ibadah kita, kita tetap merasa jadi orang dolim. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang dolim, ya Allah. Dolim terhadap diri sendiri, dolim terhadap titipan Allah, dolim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu senang, Allah suka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan suka bertanya begini, Pak Ustadz, saya minta wiridan pribadi untuk sepertiga malam. Sepertiga malam itu nggak ada wiridan, semuanya sama. Sepertiga malam itu, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minan zalimin. Tidak ada kalimat-kalimat yang jadi begini. Pengen coba kali aja yang lain. Nggak usah, itu terus sampai itu meresap, sampai dengan perasaan wiridnya itu, sampai dengan perasaan. Orang lain mau wirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang lain mah 3 tahun. Orang lain mah. Kita mah pengennya seminggu ganti. 40 hari nggak ada kerasanya pawan hewan ganti lagi. Pengennya kan begitu kita mah. Nah, jangan terus sampai kita ini sampai zauqiyah, sampai perasaan, sampai melekat jadi perasaan, benar-benar kita merasakan dolim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itulah buah-buah dari sifat tawadu. Jadi yang tadi itu buah sifat tawadu. Kalau orang yang tawadu, dia akan merasakan begini. Yang tadi itu adalah buah-buah dari sifat tawadu. Rasulullah SAW, seseorang yang disebut dengan Sayyidul Mutawaddiin, pimpinan orang-orang yang tawadu, Rasulullah itu. Beliau walaupun orang yang mulia, orang yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh alam, tetapi beliau tidak pernah marah, tidak pernah merasa tersinggung jika dipanggil nama. Banyak para sahabat yang tidak sopan dengan beliau, memanggil wahai Muhammad, gitu. Banyak sahabat yang memanggil begitu. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung. Tetapi Allah yang memperingati sahabat tersebut. Bukan Rasulullah yang marahnya, tetapi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la taj'alu du'a rasuli kadu'ai ba'dikum li ba'din. Nah, jadi wahai orang yang beriman, la taj'alu, jangan engkau menjadikan, kalau berbahasa kitanya begini, jangan aku memanggil Rasul itu dengan nama lah. Tetapi panggillah Nabi Muhammad itu dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, dengan nama, dengan panggilan-panggilan yang luar biasa. Jangan wahai Muhammad, begitu. Wahai Muhammad, seperti itu. Jamaah RPM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya di hikmah ke-240, Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, at-tawaddu'ul hakiki huwa makana nasi'an an suhudi adomatihi wa tajali sifatihi. Tawadu yang sebenar-benarnya tawadu yang timbul dari menyaksikan keagungannya Allah. Sekali lagi, kalau tawadu yang sebenar-benarnya tawadu adalah yang timbul dari menyaksikan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala dan penampakan sifat-sifatnya Allah. Jadi kalau begitu, tawadu itu ada dua. Satu, tawadunya salikin atau tawadunya muridin, gitu. Yang kedua, tawadunya arifin atau wasilin. Bagaimana kalau tawadunya salikin? Nah, salikin ini termasuk kita nih. Ini kita salikin. Kalau tawadunya salikin, huwa alladhi nasa'a minan nadori ila naqsin nafsih wa uyubiha wa kasrati dzunubiha wa ghaflatiha.
tawadonya orang yang salikin ini adalah orang tawadonya yang timbul dari melihat kurangnya diri, timbul dari melihat aibnya diri, banyaknya dosa dan banyaknya lalai kepada Allah. Dia melihatnya ke situ hingga ia melihat dirinya hina di pandangan Allah, hingga ia melihat dirinya tidak ada harga di pandangan Allah. Sadar bahwa dirinya diciptakan dari yang hina, setetes air yang hina. Banyak dosa, banyak lupa kepada Allah. Lalu ia merasa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Nah, jadi muridin ini, salikin ini, tawadonya dia melihat ke dirinya. Melihat ke bawah, ke yang lain itu lebih mulia, lebih bagus daripada dirinya. Melihat ke dirinya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak cacat, banyak lupa kepada Allah. Makanya saya tidak punya kemuliaan, lemah saya gitu. Beda dengan tawadunya arifin. Kalau tawadunya arifin, huwa alladina sa'an usuhudi adomatillahi wa tajalli sifati fi kulli syai'in. Tawadunya yang timbul dari menyaksikan keagungan Allah dan nampaknya sifat-sifat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Kita hanya tahu ini, kita hanya mungkin tahu saja ya. Artinya tahu dari ilmu. Kalau untuk merasakan mudah-mudahan, tetapi kedepannya bisa kita. Tetapi ini adalah tawadunya arifin. Walaupun kita belum bisa menjalankan, minimal kita tahu, oh ini tawadunya arifin seperti gini. Kalau kita ada perasaan seperti tadi, itu masih tawadunya muridin. Nah kalau tawadunya arifin itu seperti itu. Tawadu yang timbul dari menyaksikan keagungannya Allah. Melihat penampakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tawadu salikin, memandang kepada diri kita banyak dosa, itu kan? Memandang kepada diri kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kalau tawadonya orang arifin, memandang kepada keagungan Allah, memandang kepada kekayaan Allah, kejayaan Allah, kepada kekuasaan Allah, lalu merasa dirinya tidak punya apa-apa. Ini arifin. Itulah tawadu yang sebenarnya, tidak punya apa-apa. Orang salikin memandangnya ke bawah, lalu kembali kepada dirinya. Kalau orang arifin memandangnya ke atas, lalu kembali ke dirinya. Begitu. Li'anna man syahida adomatallahi sagurat wazabat nafsuhu fala yaro nafsahu syai'an. Karena orang yang menyaksikan keagungan Allah, maka kecil dan hancur dirinya. Dia tidak melihat lagi dirinya yang bisa dipandang. Disitulah tawadunya orang yang arif. Mereka arifin sudah tidak merasakan lagi keberadaan dirinya, apalagi yang disombongkannya. Dirinya pun sudah tidak ada. Seperti ada orang yang punya uang 1 miliar. Lalu si A punya uang 10.000. Lalu si B tidak punya uang sama sekali. Nah, yang punya uang 1 miliar nih orang lain. Si A punya uang 10.000. Nah, yang punya uang 10.000 ini dia merasa rendah diri. Karena apa? Karena orang lain 1 miliar, saya cuma 10.000. Tawado dia. Salikin tuh. Itu salikin. Muridin. Dia merasa rendah diri, merasa hina. Saya cuma kecil. Ini contoh nih. Kecil uang 10.000. Tetapi kalau yang si B ini arifin dia tidak punya uang, sama sekali tidak punya uang. Makanya dirinya itu mau apa yang ditawadokan, mau apa yang disombongkan dan apa yang ditawadokan, uangnya juga nggak punya. Ada masuk?
Bu? Masuk Bu Anis? Masuk. Pak. Masuk. Nah, itu. Jadi begini, balik lagi ya. Balik lagi, kembali lagi kita. Pak Sugeng, perhatiin nih. Ada orang punya uang 1 miliar. Si Muridin punya uang 10.000. Si Arifin nggak punya uang sama sekali. Nah, si Muridin ini merasa dirinya lemah nih. Aku lemah, aku hina nih. Aku tidak mulia, lemah aku. Kenapa? Orang punya uang 1 miliar, saya cuma 10.000. Diam aja. Makanya dia mah mau duduk di depan juga saya nggak, karena saya nggak punya kemuliaan gitu. Biar aja orang lain, biar dihina-hina juga oleh orang, ya mengakui lah memang aku ini banyak salah, banyak ini begitu, mengakui, tapi masih merasa ada kedudukan. Jadi si Muridin ini dia merasakan hina, tetapi dia masih punya 10.000. Kalau si Arifin ini, dia itu sudah tidak terasa hinanya, sudah tidak terasa mulianya. Si Arifin ini dia sudah tidak merasakan hina dirinya, sudah tidak merasakan bagaimana juga mau sombong, boro-boro sombong, mau tawado pun bingung. Karena apa? Tawado dan sombong itu, kalau sombong orang yang ada, kalau tawado ada tapi dia dihilangkan. Itu ada tawado yang di syariat. Tetapi kalau Arifin, dia sudah di makna tawado yang hakikatnya, makna tawado yang sebenarnya, sehingga dirinya boro-boro sombong. Untuk tawado pun dia susah. Karena apa? Karena dia tidak merasakan ada, dirinya pun tidak merasakan ada. Jadi kalau dirinya sudah tidak merasakan ada, tidak ada di dirinya ada sifat ingin dipuji, ingin dimuliakan orang, ingin disanjung-sanjung orang itu. Karena apa? Karena ya mau bagaimana ingin disanjung orang, wong akunya pun tidak ada, yang ada hanya Allah. Akunya pun tidak punya kemuliaan, yang mulia itu hanya Allah. Aku tidak punya kekayaan, yang kaya itu hanya Allah. Jadi kalau kita kaya lalu kita tapi tawado, itu masih Muridin. Tetapi kalau kita kaya tetapi kita memang tidak punya, merasakan tidak punya apa-apa, karena yang punyanya itu Allah, itulah tawadonya Arifin. Jadi kalau Arifin, tawadonya tenggelam ke dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muridin, tawadonya melihat kekurangan dirinya. Begitu. Sekali lagi, kalau Salikin atau Muridin, tawadonya itu dia melihat kekurangan dirinya, karena dirinya banyak dosa, dirinya banyak salah, dirinya ini. Nah, melihat ke situ dan melihat orang lain lebih hak untuk dimuliakan. Ini kalau menurut Arifin belum tawado, karena dia masih mengaku ada titel, mengaku ada kedudukan, cuman kurang gitu. Nah, kalau Arifin ini dia sudah tidak mengaku punya kedudukan, bukan dia melihat kekurangan banyak dosa atau banyak kekurangannya, tetapi kalau Arifin ini yang dilihat agungnya Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilanjutkan di hikmah yang ke-221, la yukhrijuka anil waspi ila syuhudul waspi. Tidaklah Allah mengeluarkanmu dari satu sifat melainkan menyaksikan sifatnya. La yukhrijuka an awsafi nafsika kal kibri ila suhudu sifati rabbika qadomat. Tidaklah mengeluarkan Allah dari sifat-sifat dirimu seperti sifat sombong, kecuali Allah menyaksikan sifat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak mengeluarkan sifat sombong,
Maksudnya begini, kalau kita hendak mengeluarkan sifat sombong di dalam diri kita, lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebesaran Allah. Kalau kita melihatnya kebesaran Allah, apa yang kita sombongkan? Kalau kita hendak menghilangkan rasa kaya kita, lihatlah kekayaan Allah, Allah yang Maha Kaya. Kalau kita ingin menghilangkan rasa punya ilmu, lihatlah keilmunya Allah. Kalau kita ingin menghilangkan kita rasa rasa kita ini mulia, lihatlah kemuliaan Allah. La yukhrijuka anil wasfi ila suhudul wasfi. Tidak Allah mengeluarkanmu dari satu sifat, melainkan menyaksikan sifatnya. Jika ingin kita mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, lihatlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh musannif pengarang kitab di hikmah yang ke-241 ini. Jadi kesimpulannya Bapak-bapak Ibu-ibu, tawadu itu adalah amal batin, amal hati, bukan amal dohir. Cuman tawadu itu walaupun amal dohir, tetapi ada ciri-cirinya yang terlihat. Walaupun amal batin, ada ciri-ciri yang terlihat. Di antaranya sudah diterangkan. Cuman yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita oleh Allah ditanamkan rasa tawadu. Sekarang kita belajar tawadu dari mulai tawadunya salikin. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan kita akan bisa merasakan tawadunya arifin. Jadi beda tawadu salikin dan tawadu arifin. Kalau menurut salikin tawadu, nah tawadunya salikin. Kalau menurut arifin belum tawadu. Jadi orang aku merasa lemah karena lemah aku, tak berdaya karena aku banyak dosa. Masih merasakan ada aku merasa lemah, Kalau arifin sudah tidak merasakan aku lemah, tetapi akunya pun tidak ada, karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat hanya Allah, yang bisa hanya Allah, yang mampu hanya Allah, yang ada pun hanya Allah. Jadi sudah tidak ada, bingung mengatakannya. Jadi dia itulah orang yang tawadu sesungguhnya. Sehingga arifin itu dia begitu dihina oleh orang, hinaan, cacian, makian tidak jadi masalah baginya. Dingin baginya. Sama dengan yang tadi, muridin pun dia dingin jika mendapat celaan, hinaan, dingin juga, salikin juga. Cuman kalau salikin itu dia melihat memang benar perkataan orang itu, kita itu hina. Nah, tetapi kalau arifin dia dingin, tidak ada reaksi dihina atau di apa-apa oleh orang, bukan memang benar aku ini hina. Karena apa? Karena kita merasa kita tidak ada, tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa. Begitu kita dihina, lawang kitanya juga tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa. Kenapa harus marah? Seperti itu. Itulah tawadu yang sebenar-benarnya tawadu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.